Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Bertemu lagi dengan saya di pagi yang indah ini 7 April 2022 di Mimbar Gemar Online GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Kemendung. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, pada pagi hari ini saya terberkati sekaligus mendapat teguran dari Tuhan di kitab Amsal pasal 24 ayat yang kelima dan 6. Demikian bunyinya. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Puji Tuhan, firman Tuhan yang memberkati saya pada pagi hari ini. Saya ambil judul membuat perencanaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini saya terberkati di ayat yang ke-6 tentang membuat perencanaan. Jika kita ingin melakukan sesuatu tanpa pertimbangan yang matang, tanpa dipikir-pikir lebih dahulu, kita lakukan terburu-buru atau bertindak seketika itu, atau orang Jawa mengatakan grusa-grusu, maka akibatnya yang kita kerjakan itu tentu menghasilkan sesuatu yang tidak maksimal, sesuatu yang tidak kita harapkan. Bahkan mungkin banyak keputusan yang kemudian kita sesali. Di ayat 6 ini ada dua hal yang mengajarkan kepada kita, yaitu yang pertama tentang perencanaan dan yang kedua tentang penasehat. Nah, perencanaan, sebelum kita melakukan segala sesuatu, buatlah perencanaan yang baik, yang matang dalam hidup kita. Biasanya kita itu selalu memiliki rencana itu tidak berpikir panjang. Hari itu juga dan hari itu dilakukan, tetapi hasilnya tidak maksimal. Nah, kita memulai dengan membuat perencanaan lebih dulu. Baik itu rencana kita ke depannya tentang keuangan kita, tentang kerohanian kita, tentang jasmani kita. Kita memiliki perencanaan yang betul-betul matang. Biasakan hidup kita itu teratur. Jangan biasakan hidup kita itu tanpa rencana. Tetapi jangan pula terlalu berfokus pada rencana itu. Kita andalkan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa dalam doa, setiap rencana-rencana yang kita miliki, dan biarkan Tuhan yang bekerja sendiri atas rencana kita. Biarlah Tuhan yang berkehendak atas semua rencana dalam hidup kita, sehingga kita tidak mendapatkan hasil yang sia-sia. Semua itu hasil yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah penasehat. Dalam penasehat ini ada dua kategori, yaitu penasehat yang bijak dan yang kedua penasehat yang banyak. Penasehat yang bijak ini menyangkut pada teman kita, sahabat kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Carilah teman atau sahabat atau saudara yang dapat dipercaya. Jangan yang selalu kita berkeluh kesah dan orang itu mendengarkan sih tapi tidak memberikan solusinya. Nah, Bapak Ibu, kita dapat melihatnya di Amsal 17 ayat yang ke-17. Amsal 17 ayat yang ke-17, demikian bunyinya. Saya bacakan.
Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi Bapak Ibu, penasihat yang bijak, kita mencari sahabat, saudara yang bisa dipercaya dalam hidup kita. Nah, namanya seorang sahabat di sini jelas dikatakan seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Tidak sudah dari si A, kemudian kita bicarakan, kita sampaikan kepada si C. Nah, Bapak Ibu, kita betul-betul mencari sahabat yang baik, yang bisa dipercaya. Dan yang kedua, penasehat yang banyak. Ini menekankan mengenai pentingnya komunitas yang benar, yang memampukan kita untuk lebih mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan lebih dalam, mengenal Tuhan lebih dekat, yang bisa menguatkan ketika kita lemah, yang mampu menjadi saudara dalam kesukaran kita. Pentingnya komunitas itu bagi kita, Bapak Ibu. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup berkelompok, hidup berorganisasi dalam gereja, dalam keluarga, dalam masyarakat. Semua itu membutuhkan komunitas. Carilah komunitas yang baik, yang sama-sama mengenal Tuhan agar dapat menguatkan sekaligus mengenalkan kita lebih dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di ayat yang ke-6 ini, Amsal 24 ayat 6 ini memberikan cerita tentang Salomo. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tahu siapakah Salomo itu. Salomo memberikan nasihat kepada kita yang ada di ayat 6 itu, hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Perencanaan menunjukkan adanya hikmat, kepandaian, pengertian, dan kebijaksanaan. Salomo melanjutkan, kemenangan itu tergantung kepada penasehat yang banyak. Banyak mendengar nasihat akan memampukan seseorang membuat sebuah rencana yang baik dan matang. Salomo sendiri dikenal sebagai tokoh yang dikaruniakan hikmat melebihi segala manusia yang pernah ada pada waktu itu. Namun, rupanya hikmat yang luar biasa itu tidak membuat Salomo menjadi sombong. Kita buktikan di kitab Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Raja-Raja 3 ayat 12. Yang demikian bunyinya, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ini firman Tuhan yang ditujukan kepada Salomo. Salomo terkenal memiliki hikmat yang begitu luar biasa. Karena hikmat yang Salomo terima itu berasal dari Tuhan. Sebaiknya hikmat itu memberikan kesadaran dan kerendahan hati untuk mendengarkan banyak nasihat. Pentingnya hidup bermasyarakat, pentingnya hidup berkomunitas. Di situ kita mengetahui letak adanya sahabat yang baik, sahabat yang sejati, yang menaruh kasih itu kepada kita setiap saat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita hidup seperti Salomo yang penuh dengan perencanaan, ataukah kita hidup tanpa pikir panjang atau gerusah-gerusuh? Jangan biarkan
Hidup itu berlalu dengan sia-sia Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, karena kita lalai atau kita malas berencana, kita memiliki hasil yang tidak baik. Rencana itu berasal dari hikmat, dan hikmat itu berasal dari takut akan Tuhan. Nah, kita bisa buktikan di Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 demikian bunyinya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan ini menegur sekaligus menasihati kita dan memberkati kita semuanya, agar kita lebih dekat kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Segala sesuatunya kita pikir matang-matang. Semua rencana kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan merindukan kehidupan kita untuk memuliakannya. Sebab itu, marilah Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, kita mohon hikmat Tuhan untuk berencana, serta kita hidup di dalam kerendahan hati untuk mendengarkan banyak nasihat, untuk mendengarkan banyak teguran dari sahabat-sahabat kita, dari saudara-saudara dekat kita, yang berdasarkan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sampai di sini berkat Tuhan yang bisa saya bagikan. Ingat, kita semua, saya pribadi, atau kita semua memiliki rencana yang indah di dalam Tuhan. Kita letakkan semua rencana kita itu, perencanaan dalam hidup kita ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berkehendak atas hidup kita. Amin. Mari kita mengaminkan firman Tuhan pada pagi ini dengan berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih. Kami naikkan segala puji syukur di hadirat Tuhan. Kalau firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan pelajaran bagi kami, agar kami memiliki perencanaan-perencanaan yang matang di dalam hidup kami, di dalam menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan, kasih setia Tuhan selalu menaruh harap kepada kami, sehingga kami dapat menyerahkan segala perencanaan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Masa depan keluarga kami, masa depan anak-anak kami, rumah tangga kami, masa depan komunitas kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan satukan hati kami semuanya agar dapat memuliakan nama Tuhan. Bapak yang terkasih, kami serahkan Tuhan pada pagi hari ini segala aktivitas kami, pekerjaan kami, rutinitas kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi pada hari ini, tetapi mampukan kami Tuhan untuk menjalaninya bersama Engkau. Engkau yang berkehendak atas hidup kami. Biarlah Tuhan, kami belajar untuk taat, untuk mematuhi dan memegang teguh firman Tuhan, janji Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur kalau sampai pada pagi hari ini Tuhan tetap menyertai kami semua sidang jemaat-Mu, GSCA Penil Surabaya dan GSCA Anugerah Kemendung. Berkat kesehatan, berkat keluarga kami, berkat di dalam persekutuan kami bersama saudara-saudara seiman kami. Tuhan berkati semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan perjalanan hidup kami pada pagi hari ini hingga malam nanti ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat bergemar. Selamat menjalani hidup hari ini dengan penuh semangat, dan semuanya itu pasrahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.